Hai sahabat Quality Golfish dan sahabat Pimi, kita kali ini mau mengadakan giveaway ya. Kan kalian banyak yang minta giveaway, jadi kita mau kasih giveaway 10 ekor ikan dari quality cakep cantik banget Goldfish, Prince Goldfish, Ricky Jer, dan Agung Tosakin. Agung Tosakin ikannya bagus ya sekarang. Iya, bagus. Dengan cara gimana Bini? Jadi caranya itu kan Pimi mau ngadain Lunar Goldfish Online Competition. Nanti itu di tanggal 26 Januari 2025 nih penjuriannya. Nah, kalian itu dengan cara dapetin giveaway-nya itu dengan cara like, komen, terus share. Nah, di komennya itu juga kalian mesti tag 5 orang teman kalian. Nah, habis itu postingannya itu ada nanti di postingan di IG Pimi tentang Lunar Goldfish Online Competition 2025. Nah, IG-nya Pimi itu yang baru ada di pimiofficial.id. Jadi juga, nah kalian juga harus follow, jangan lupa di follow IG-nya nih. Dan untuk registrasinya kita ya kasih caca 250.000. 250.000. Kenapa 250.000? Ya biar fair lah kok, ini kan online competition ya kan. Semua kelas ya 250.000 dari baby sampai suju. Ada uang pembinaannya nggak? Ada uang pembinaan. Pialanya bagus ya? Piala bagus. Gitu. Jadi wajib ikut nih buat teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Kalau juri dari kita dari Dewan Juri dari Pimi, standarisasinya juga kita pakai standarisasi yang udah Pimi bikin. Kan nanti kan udah sering di-share tuh. Kalau yang udah join ya di grup, kan kita udah sering share tuh kok nih standarisasi. Nah, itu dibaca, dilihat lagi, dipelajarin, nah turunin ikan-ikan terbaiknya. Gitu. Jadi kita juga mau mengundang ikan dari Filipina, Vietnam, dari mana lagi? Australia juga harus ikut. Selain Australia siapa lagi? Ada mungkin, ya nggak tahu, Inggris mungkin bisa ikut. Inggris susah lah. Jadi termasuk internasional ya? Internasional. Harusnya internasional. Singapura kita harus ajak di House of Coffee. Ya, ya udah, oke. Jangan lupa nonton YouTube Quality Golfish always. Thank you. Hai sahabat Quality Golfish, kali ini saya bersama Billy dari apa? Prince Goldfish. Prince Goldfish, ini brother kita dari Pimi ya. Lu jabatannya apa sih di Pimi? Sekretaris. Oh, sekretaris negara. Lupa. Iya. Jadi kali ini kita mau bikin konten soal penyakit-penyakit ikan di musim pancaroba. Pancaroba. Jadi semua customer subscriber Quality Golfish bisa mengetahui gimana cara handle penyakit-penyakit di pancaroba. Penyakit apa aja sih paling banyak di penyakit pancaroba? Kalau pancaroba kayak gini, yang pasti tuh karena suhunya fluktuatif kan, jadinya tuh biasanya ikan tuh pada kenanya IB pertama kok. Selain IB? Selain IB, ikan tuh mojok-mojok, mendem. Ya. Itu udah pasti tuh. Terus selain itu? Selain itu ada WS. WS gue juga kena. Yang selain itu? Habis itu ada apa lagi ya? Kayaknya yang sering itu aja kok. Badan merah-merah. Badan merah-merah, betul. Badan merah-merah Aeromonas bukan? Ya, Aeromonas. Yakin lo Aeromonas? Iya, ada. Coba kecil. Terus apa lagi? Kaget ya nggak pernah bener sama Aeromonas ya? Enggak. Gampang itu. Terus apa lagi ya? Ya paling udah itu aja, ikan kan jadi nggak aktif kok, karena kan suhu. Udah. Karena suhu doang koki jadi sakit ya? Betul. Jadi kita mau ngebahas obat-obatan yang untuk nyembuhin apa? IB, terus Aeromonas, terus white spot, badan merah-merah, terus ikan mendem, terus udah itu aja. Udah itu aja ya penyakitnya. Oke. Kita ngebahas penyakit apa dulu yang paling gampang, insang busuk dah. Ya. Kalau pengobatan insang busuk, kalau di tempat lu pengobatannya gimana? Berapa lama? Gua kebetulan ngikutin cara lu. Sama caranya. Gimana coba cara gua? Jadi Gil, ambil OTC Gil sama OTC sama cairan infus. Teman-teman kalau yang udah ngikutin YouTube-nya Quality Golfish pasti udah tau lah. Korenza itu demennya ikan kalau ada yang kena IB. Yang kena IB sama yang nggak kena IB di packing beda kantong. Ya kan, di packing beda kantong. Terus di kantongnya itu dibungkus pakai ampicillin. Berapa butir? Kalau gua pakainya 1 butir karena kantong gua kecil, pakai yang kecil-kecil. Oh, kalau gua 2-3 butir. Ya, kalau Korenza kan 2-3 butir. Terus habis itu kolamnya dicuci pakai PK. Nggak pakai kaporit? Kalau gua kaporit, kalau lu kan PK kan? Udah kaporit kan. Kaporit gua canggih loh.
Kenapa pakai kaporit? Karena kalau kaporit lebih ngebunuh Lebih cepet. semua ya kok ya, lebih Lebih cepat gitu. Jadi kita nggak butuh waktu yang lama. Kita ada kaporit leman nggak? Coba bawa ke sini dong kaporitnya. Dari situ ikan dibungkus biasanya 6 jam. 6 jam, 12 jam. kalau gua 6. 12 jam juga belum tentu bersih semua loh. Iya betul. Nanti setelah itu ikan balik ke kolam dikasih PK dulu. PK-nya dapat dosisnya 2 berapa? gram. Hah? 2 gram per 1 ton. Selama berapa lama? Selama 2 jam air dikocorin kalau gua. Oh, lu 2 gram per 1 Ya. itu air dikocorin. Kalau Air gua 3 gram dikocorin. per 1 ton. Nah, habis itu Kocorinnya pelan ya? ya pelan. Pipa pendek. Pipa pendek. Kalau lu kan ada water change. Betul. Kalau bagi customer yang nggak ada, Kalau yang nggak ada, nah gua bingung nih kalau yang nggak ada. Menurut lu gimana enaknya? kalau yang nggak ada dosisnya 2 gram per 1 ton nggak apa-apa. Heeh. Tapi tempatnya harus fiber. Fiber tinggi, besar. Pokoknya misalnya airnya 100 liter, Ah. kasihnya 0,2 gram. 0,2. Dan itu harus pakai timbangan yang benar. Iya, Itu betul. 1 kali 24 jam juga nggak mati. Yang penting aeratornya itu kenceng. Kenceng. Kalau aeratornya pelan, udah pasti semua dead, mati. Oh, Bener nggak, Billy? benar. Karena kan kalau kena penyakit insang busuk kan artinya mengganggu dia punya jalur pernapasan. Pernapasan. Betul. Oke. Karena kalau ikan nih mojok nih semua, itu obatnya gimana? Kalau gua formalin. Hah? Formalin lah. Formalin sama apa? Kalau gua formalin doang. Kalau lu kan pakainya kalau nggak malisit green atau enggak pakai obat lu high blue ada kan buat High ikan blue mendem ada. mojok ya. Itu. Lu Kalau pakai gua formalin apa? doang. Formalin itu dosisnya 1 mil per 37 liter air. 1 mil. 1 mil. Formalinnya 100% atau berapa persen? Enggak, 37. 37 gue juga ada. Ya. Tapi kalau gue pemain gini bisa air 1 ton, nanti gue pakai 37. 35 mil. 35. Ya iya benar. Hah? Benar. Ya iya 35 mil kan? Ya. 1 mil buat 37 liter air. Kali 35 kan 37 kali 35 hampir 1 ton. Gitu. Tapi gue ada campuran lagi. Malisit green. Malah green, kalau nggak gue kasih lagi tuh yellow powder. Boleh. Kenapa gue kasih yellow powder? Karena yellow powder itu tidak kuat untuk ngobatin ikan, kecuali ada obat tambahannya, contohnya formalin Ya. atau FMG. FMG itu sebenarnya gue bilang obat paling bagus. Mm. Tapi FMG kalau di sini beredar kan yang botol hijau tua Ya, tuh, betul. itu bagus itu. Tapi karena gue bisa racik sendiri dan gue beli malah citrusnya dari Thailand, Jadi lu racik sendiri. jadi gue racik sendiri. Betul. Oh jadi pakai formalin 1 hari udah sembuh ya? Sembuh. Pasti aktif ikan. Oke, terus penyakit satu lagi apa? Aeromonas. White spot dulu Ya, deh, white spot, gampang. ya, white Nah, spot yang gampang. Kalau white spot gue biasanya sih cuman digosok doang pakai jadi kapas dikasihin methylene blue digosok. yang pakai PK. Enggak. Pakai metalim blue aja hilang. Iya. Copot. Metalim blue ya bubuk beli di TH ya. Iya. Kalau gue semua bahan beli di Thailand. Heeh. Gue sama kayak lu, tapi bisa pakai baskom nih, kasih PK kental nih, sama metalim blue diaduk, Ya. baru dilap-lap gitu. Dilap-lap. heeh. Ya, Itu langsung hilang. langsung hilang. Tapi setelah itu, lu ada karantina pakai obat lain lagi gak? Garam sama heater kalau gue mah Lu kalau kolam 1 ton lu gimana pakai heater? turunin ke akuarium mau nggak mau kok kalau gua. Kalau ikannya ada 100 ekor lebih gimana? Ya udah balik lagi ke sini sih sebenarnya. Betul. Bingung kan lu? Iya. Kalau cara lu gimana tuh? Hah? Kalau cara lu gimana? Formalin dan melachit cream. Oh iya, formalin juga ngebunuh semua virus, bakteri, parasit sih ya kok. Kalau cara gua kayak gitu. Terus apa lagi, penyakit apa lagi? Badan merah-merah. Oh, badan merah-merah lah. Lu gimana tuh Aeromonas? Gua kalau aeromonas satu-satunya jalan ganti air kok. Terus Udah. Kasih garam. Garam ikan. berapa hari sembuh? 3 hari tapi. Pasti sembuh. Pasti Ganti sembuh. air. Ganti air tapi kasih garam. Dosisnya itu 2 kilo per 1 ton. Kecil amat. 2 kilo per 1 ton kalau gua. Kalau gua suntik OTC. Gil, ambil OTC sama cairan itu. Suntik OTC. Ah. OTC cair berarti ya kok ya, bukan OTC yang bubuk OTC ya. cair. Itu OTC itu tetracycline. Heeh. Nah, yang ini nih obatnya nih. Ya ada nih, gue pernah dikasih tahu lu. Cuman gue nggak tahu dosisnya. Ini kan kental. Tuh. Contoh ini lu ambil 0,5, nah lu ambil ini juga 0,5. Supaya cairan infusnya nggak gitu kental. Suntiknya di punggung. Iya. 3 dari atas, 5 dari depan sisik. Ataupun kalau mau di pangkal ekor atau lu tembak itu nggak apa-apa. Iya. Kalau di Korea itu ikan sakit kena IB disuntik langsung. Nggak sampai 3 jam sembuh, gila nggak?
Keren ya. Nah, kalau itu di Korea. Korea. Dan di orang ada dokter ikan khusus. Betul. Kalau di Indonesia nggak ada dokter ikan. Dokter ikan siapa? Dokter Titan, dokter Dre. Betul. Tapi kan pengobatan IB aja tetap nggak mau suntik dia. Iya, Beda. betul. Dan obatnya itu gua besok tuh gua tanya tuh sama istri Pijili. Itu bagus. Nah ini biasa kita pakai obat ini nih. Ini dosis ikan kecil, ikan gede, beda nggak kok? Sama 015 kanan, 015 kiri. Oh, berarti jadi total 0,3 pakainya ya. Sama ini cara infus. Itu pasti sembuhnya berapa hari kok? 2-3 hari sembuh. 2-3 hari ya. Kalau itu kan badan merah-merah. Nah kalau Aeromonas gimana kok lu? Gue soalnya jarang kena kasus Aeromonas nih. Aeromonas disuntik OTC. Sama juga. Airnya kita kasih yellow powder sama super tetra. Oh. Selama 2 hari. Oh. Ikan Mayeriska tuh, aduh, gue pusing yang RW tuh. Sama yang datang. Kena Aeromonas semuanya tuh, lagi dan juntik. Suntikin satu-satu dong. Mati 3 ekor doang. Kalau Aeromonas biasa mati 8% lu. 90. Gua belum pernah kena masalahnya. Mau cobain? Janganlah kok, buset. Masa mau cobain? cobain? Nah, gini. Lu kan breeder. Iya. Kalau lu ada penyakit lu nggak cobain, ntar lu kalang kabut gitu. Kena, bener nggak? Iya sih, bener juga Harus bener. dicobain lah. Kalau velvet pakai obat apa lu? Velvet, gua nggak pernah kena velvet masalahnya. Velvet itu badan ikan banyak putih-putih kayak lendir, tapi di dalam. Lu gosok-gosok nggak bakal Nggak hilang. bakal hilang. Nah, itu pakai obat apa? Nggak pernah kena, jadi gua nggak tahu obatnya kok. Kalau kita pakai obat, Agus, ambil obat biru cinta. Ini the best. Ini obat yang waktu itu ada di YouTube juga bukan sih? Yang 3 macam itu? Gua ada 5 macam. Jadi yang pertama itu namanya lancai. Lancai itu obat biru. Ya. Ini orang diskus yang cerita sama gue ya. Yang ini ya. Ya ini, lancai. Ini buat fungus. Oh, jangan. Ini obat benar-benar bagus. Tapi cara pakainya, ambil wadah air. Ya. Misalnya airnya 500 liter, ambil 5 sendok, diaduk, dijamin dulu 5 menit. Sampai airnya udah berubah jadi coklat tua atau warna apa ya? Hijau tua ya. Baru dituang. Ikan Mayerisa juga pernah kena velvet. Iya, iya. Sehari sembuh. Keren dong. Belinya mesti di mana? Di gua. Oh, Karena ini gua bener. bawa sendiri dari Johor. Oh iya iya. Gua nggak bisa jual karena gua waktu itu ngambil kena sita. Tebusnya mahal. Iya. Jadi ya harganya naik. Oh. Tapi gue jual tetap harganya sama dengan Dari sana. Mario Diskas yang jual. Tapi ya obat ikan, obat karantina ikan ini bagus. Tapi mahal, gue juga pakai sayang-sayang. Berapa duit kok kalau mau beli? 650.000 ya di Tokopedia Quality sih Quality. ada. Ntar gue cobain dah, gue stok Bagus dah. banget. Terus penyakit apa lagi? Apalagi WS tadi udah. Aeromonas udah, badan merah-merah udah, IB udah. Terus Ikan parkir? ikan parkir udah tadi formalin kalau gua. Coba kita ngomong soal lebih jelas soal IB ya. Setelah lu packing, lu lepas, lu ajar PK, ada diulang lagi nggak? Diulang nanti hari Hari apa? keempat. Hari ketiga atau hari keempat? Hari ya? keempat Kenapa? gua. Karena apa yang ada di dalam ikan itu sebenarnya belum bersih banget. Bukan. Parasit ada telurnya. Oh, iya iya. Sampai kayak kutu. Telur ikan kan biasanya netes 3-4 hari. Betul. Tapi kutu atau parasit itu dalam jangka waktu dia netes 2 hari kemudian dia udah bisa bertelur lagi. Betul, iya. Itu yang bahaya ketika sama seperti kutu jarum ataupun kutu kuya, bener nggak? Ya, betul. Lu nggak hajar sehari, hari pertama kasih dimilin nih misalnya nih kutu Kutu tulang nih. Hari pertama lu hajar nih, kasih dimilin nih. Hari ketiga kapan lu nggak hajar lagi? Udah pasti, entar Ada 2 lagi, minggu, waduh ada banyak keluar lagi, lebih parah Betul, lagi, bener nggak? Betul. Ya itu Betul, Pak. caranya, makanya kita harus ngerti telur itu, mau parasit mau apa juga pasti ada telur, Iya. ya kan? Oke. Pancaroba gini juga sering sih kok kutuan pasti ada. Karena kan sumber air kita jelek biasanya. Itu pakai air tanah atau air pump? Air tanah. Kalau air tanah udah pasti kutunya banyak. Iya. Gue juga gue nggak pungkirin, pump gue juga baik kutu. Betul. Apalagi gue ekspor, aduh gue pusing kalau kadang-kadang gue nggak lupa karena dia pakai dimilin. Customer gue pasti komplain. Banyak kutu Oh ya. ikan jadi. itu baik kutu, iya. Ya begitulah. Itulah pancaroba ya ginilah buat breeder tuh. Salah satu musim yang kita takutin sebenarnya kok ya. Jadi kalau kalian mau beli kaporit bisa hubungin ke Ripka ataupun Penny, entah bakal kita jual. Karena kaporit itu harganya nggak semahal PK. Betul.
Dan bersihin itu juga lebih cepat. Betul. 3 jam aja udah instan. Lu Iya. bisa langsung cuci. Langsung cuci, kalau mau pakai lagi tinggal isi air. Sekarang udah ada main water quality stabilizer. Hah? Iya, stabilizer kan buat ngilangin klorin kok, buat ngilangin kapori. Sebenarnya nggak usah pakai itu juga bisa, bro. Dia nggak bakal nempel di kolam. Wah, ini nih gentongnya nih. Gentong Coba puter. kaporit. Diputer, dibuka Udah putar. Gue mau lihat tulisannya bukan ini. tulisannya. Tulisannya. Nah, ini. Ini apa nih? Formalin berapa persen nih? Kaporit ini mah kok. Kaporit berapa persen? Mana ya, ada tulisannya enggak? Oh, kayaknya enggak ada. Kalau yang bubuk sih kebanyakan 70% ya kok ya. Ini 85 atau 90. Bau gak? Ini yang paling sakti. Tapi gue belum tahu dosisnya. Biasa kalau bawa kolam 1 ton gue kasih 1 gelas. Aqua. 1 Ya, gelas. setengah gelas atau 1 gelas aqua. Gue takutnya kebanyakan. Kalau gue mah yang penting kayak bau kolam renang aja kok. Nah, Gak bisa bawa kolam renang. kalau Karena bau ada kolam parasit bakteri yang gak mati, bro. kalau yang gue baca ya, kaporit itu kalau dia baunya keluar terus, berarti masih ada yang dicuci sama dia. Tapi begitu nggak bau lagi, nah berarti itu dia udah nggak ada yang mau dibunuh lagi sama dia. Masa? Itu, iya. Kalau lu kencing di kolam tuh pasti kaporit jadi bau di situ. Pasti muncul. Karena Kencing? dia ngebersihin dia di kolam renang. Itu. Nah kalau gua sih yang penting bau udah bau kaporit banget, udah. Gitu. Nanti abis itu gua diemin, pas dia udah nggak bau, baru gua kuras habis. Gitu. Jadi gitu ya cara ngobatin penyakit-penyakit di pancaroba. Jadi kalian harus ngerti dan pahamin. Karena saya males banget itu. Banyak banget yang tanya di grup. Aduh. Dan lagi itu penyakit kutu jarum, kutu kura, itu dibersihinnya pakai dimilin dan abate ya. Ya, abate. Itu bisa tanya dosisnya ke Teguh atau TH Goldfish. Kita bakal diajarin sama Teguh atau TH Goldfish. Kalau abate nggak ada dosis, lu mau tumbang berapa juga ikan nggak bakal mati itu. Oh. Ya mati telur-telurnya, Telur-telurnya. kutunya mati semua. Kutu ya. Iya. Abate tuh kayak lebih recommended daripada dimilin ya. Betul. Tapi lebih murah lagi ya. Ya, lebih murah. Nah, Benar. itu caranya. Dan sekali pakai doang udah mati semua kali ya. Kalau telurnya sih iya kok. Kalau Kutunya? telur- Kalau kutunya tetap harus diulang. Hah? Tetap kalau gue diulang. Abatenya cuma buat bunuh telurnya aja. Tapi kalau kutunya gue ulang. Kalau gitu dimilin coba abate mati semua dong. Mati semua. Memang kan kalau misalnya dari Om Teguh itu harus pakai dua-duanya. Sekali pakai doang. Kalau ABT-nya sekali gue. Kalau di milinnya tetap gue ulang 2 kali. Supaya takutnya ada yang masih nempel. Kadang-kadang kita nggak kelihatan nih. Kadang-kadang ada loh kutu jarum atau kutu kura yang ada nempel di dalam insang kok. Nah itu kan kita nggak kelihatan. Ada kok. Dan kita kalau mau cabut pakai pinset, pasti insangnya kan sobek berdarah. Nah otomatis kan kita harus ulang 2 kali kalau gue. Buat menjamin aja dia nggak akan nyebar lagi ke yang lain. Tapi kutu membunuh ikan nggak? Ada yang membunuh. Kalau dia udah masuk sampai ke dalam insang, udah sampai banyak kan insangnya rusak kok. Pada merah-merah gitu kan, berdarah semua terus. Kalau nggak masuk insang bakal mati nggak? Jarang. Tapi kalau dia di insang, di dalam mulut, pernah nggak kok kejadian yang ada di dalam mulut kutu? Enggak. Kutu jarum tapi ada di dalam mulut Nggak. semua. Nah itu gue sampai geli banget waktu itu kok. Pernah kejadian kayak gitu. Akhirnya gue cabutin dulu satu-satu. Kalau yang terlalu dalam nggak bisa dicabut, ya udah mau nggak mau kita obat, nggak bisa lagi. Nggak bisa dibuang. Nggak bisa. Kalau udah terlalu dalam kan kita mau nyabutnya gimana kok? Gitu. Pakai pinset lah. Iya, tapi kan ngeri kok. Paling itu sih yang bisa gua share juga. Jadi itu ya, sahabat quality coffee-nya kalian udah paham ya? Paham nggak lu, Ri? Yo, sekarang gua mau ngajarin nih cara setting main UV. Lu udah lihat lo main UV? Belum, cuma lihat dari review orang-orang aja kok. Ini kan ada pencetannya nih. Ya. Cara settingnya gini nih. Pencet nih. 1, 2, 3, 4. Nah ini 24 jam. Tinggal ditambah. Ini ada tulis 24 jam. Nah ini artinya 24 jam hidup. Ngerti nggak? Keren ya. Ini bisa disetting 1 jam, 2 jam, sampai kurang ke bawah ini. Ya jadi gitu ya. Sini dong. Oh, jangan iya jauh-jauh dong. Oh, iya. Ini my brother, breeder OSC.
Betul. Ya, Ya. jadi jangan lupa comment, subscribe, and bye. Thank you.